Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Batari Bahar. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai model pengembangan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, dan pendekatan pengembangan kurikulum. Yang pertama, ada model pengembangan kurikulum. Adalah rancangan pengembangan kurikulum yang digunakan untuk menerjemahkan kurikulum ke dalam realitas yang sifatnya lebih praktis. Adapun model pengembangan kurikulum ini terbagi atas 3. Yang pertama ada model linear, yang kedua ada model siklus, dan yang ketiga ada model dinamis. Selanjutnya yang kedua ada landasan pengembangan kurikulum. Landasan di sini merupakan pondasi ataupun acuan. Landasan pengembangan kurikulum terbagi atas 4. Yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis di sini filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, sama halnya seperti filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme. Yang kedua ada landasan psikologis. Landasan di sini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologis, pengembangan dikaji tentang hakikat pengembangan, pertahapan pengembangan, aspek-aspek pengembangan, tugas-tugas pengembangan individu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan individu. Yang ketiga ada landasan sosial budaya. Nah, landasan sosial budaya di sini kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Dengan pendidikan, kita tidak mengharapkan manusia muncul yang menjadi terasing dari lingkungan masyarakat. Yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan di sini kurikulum mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga peserta didik dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahan dan kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum terbagi atas 2. Yang pertama ada pengembangan top down. Nah, di sini muncul atas inisiatif para pejabat pendidikan atau para administrator dan para pemegang kebijakan pendidikan seperti dirjen ataupun kepala kantor wilayah. Yang kedua ada pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots di sini inisiatif perkembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar di lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum ini disebut juga dengan perkembangan kurikulum dari bawah ke atas. Baiklah, itu materi yang sempat saya bawakan. Semoga apa yang saya paparkan dapat dipahami dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.